Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan nama kelompok Ayu Inayatul, Zalza Putri, Maria Ulfa, Fike Nur Aziza, Isnaini Husnul Khotimah, Nur Aziza, Salsabila Rana Putri, Vina Zakiatun Nisa. Kami di sini akan menjelaskan tentang efektivitas distraktor. Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja yuk ikuti penjelasan kami berikut ini ya. Pengertian efektivitas distraktor. Efektivitas distraktor adalah seberapa baik pilihan yang salah tersebut dapat mengecoh peserta tes yang memang tidak mengetahui kunci jawaban yang tersedia. Semakin banyak peserta tes yang memilih distraktor tersebut, maka distraktor itu dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana efektivitas distraktor itu dapat dikatakan sebagai fungsi yang baik dalam suatu pilihan ganda, dalam suatu penyajian soal pilihan ganda yang terdapat beberapa jawaban. Nah, distraktor sendiri itu dapat dikatakan menjalankan fungsinya dengan baik ketika telah memiliki daya rangsang yang tinggi sehingga tes T atau khususnya yang masuk dalam kategori kemampuannya rendah merasakan bimbang dan ragu sehingga akhirnya mereka terkecoh untuk memilih distraktor atau jawaban pengecoh yang dianggapnya itu betul dan sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan dalam maknanya gitu. Jadi lebih mudahnya distraktor ini digunakan untuk mengecoh para peserta dalam memilih jawaban. Nah, mereka akan dihadapkan oleh beberapa jawaban, biasanya mulai dari jawaban A sampai E. Nah, di antara jawaban A sampai E tersebut, biasanya ada satu jawaban yang mengecoh. Biasanya jawaban tersebut itu meyakinkan para peserta untuk memilih. Nah, begitu. Meyakinkan untuk peserta memilih jawaban tersebut. Mereka menganggapnya itu jawaban yang tepat, yang sesuai. Dan dari situlah fungsi distraktor dapat dikatakan menjadi fungsi yang baik atau lancar. Nah, distraktor juga memiliki fungsi yang baik apabila mereka menggunakan kembali soal pengecoh tersebut dalam soal yang di masa mendatang. Nah, begitu. Dan distraktor sudah berfungsi dengan baik jika sudah dipilih oleh 5%, kurang dari 5% pengikut tes. Nah, jadi apabila sudah lebih dari 5% berarti soal pengecohnya disebut dengan soal pengecoh yang berfungsi dengan baik. Begitu. Penulisan soal bentuk pilihan ganda harus memiliki keefektivitasan distraktor. Efektif distraktor soal tes ialah bagaimana kemampuan distraktor soal itu berfungsi untuk mengecoh siswa yang kurang cakap memilih alternatif jawaban tersebut. Artinya, bahwa jangan sampai jawaban menjadi sebuah hadiah untuk siswa, tetapi jawaban tersebut dapat menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya terkait dengan siapa yang memiliki pengetahuan, kurang memiliki pengetahuan, atau bingung dengan materi yang disampaikan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya korelasi yang tinggi, rendah atau negatif pada hasil analisis. Suatu distraktor dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara untuk mengetahui perhitungan dalam efektivitas distraktor itu.
Dan di sini sudah dijelaskan juga cara menghitung rumus distraktornya. Jadi di sini yang akan dikaji yaitu yang pertama, rumus fungsi distraktor, yang kedua, rumus daya pembeda untuk soal objektif, dan yang ketiga, rumus daya pembeda untuk soal uraian. Yang keempat, rumus tingkat kesulitan untuk soal objektif, dan yang terakhir ada kriteria interpretasi hasil perhitungan daya pembeda. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua.